Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim. Jadi umur saya 52 tahun. Jadi saya di Desa Sungai Serabe, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. Jadi saya akan berbagi pengalaman tentang kita memanfaatkan pekarangan kita untuk kebutuhan rumah tangga kita sehari-hari. Di antaranya yaitu untuk tahap ini saya akan memperkenalkan budik damber atau yang disebut dengan budidaya ikan dalam ember. Jadi di dalam budik damber ini kita ada dua keuntungan. Yang pertama kita untung dapat sayur-sayurannya, kemudian yang kedua kita untung dapat ikannya. Jadi kalau sayur ini dalam waktu panen ini ikan kita perkirakan 2 bulan, maka sayur akan 4 kali panen. Nah ini contohnya. Jadi ini baru sekitar 15 hari kita sudah bisa ambil sayurannya. Sekarang kita akan panen kangkung ini yang perkirakan umurnya ini baru 15 hari. Jadi ini akan kita panen. Panennya cukup, kita tidak boleh kita cabut karena kita cukup kita potong. Jadi nanti akan senang ditumbuh kembali. Kita potong. Nah macam ini ya. Kita potong. Kebetulan ini panen perdana ini, jadi kalau yang kedua ini dia akan lebih banyak lagi karena dia akan timbul anakan-anakan dari atas potongan ini. Ini hasil daripada panenan ini, dan ini asli organik. Kalau kita bayangkan kalau kita ada 10 macam ini berarti 10 kali ini. Nah, oke. Itu panen. Sehat dibuat Berapa umur lelenya, Pak? sekitar 1 bulan, 1 bulanan dari anu kan gitu. Jumlahnya berapa, Pak, satu ember? Satu ember ini kalau ikut kalkulasinya dia 1 liter 1 ekor. Jadi ini saya isi 45 ekor. Nah ini jadi bukan bulak, bukan hok. Ini memang di dalam ini ada 45 ekor. Nah, coba lihat. Nah, Kurang angkat. kurang angkat sedikit. Untuk memanfaatkan lahan ini kami juga ada pakai sistem ini penanaman sawi. Jadi pakai polybag. Kalau bahasa kita pakai bertingkat supaya tanah yang sempit, lahan sempit kita bisa manfaatkan lebih banyak. Nah ini contohnya, jadi ini sawi. Kemudian medianya kami pakai arang sekam nih, kapan lihat campuran arang sekam. Nah ini yang paling bagus mengarang sekam nih. Soalnya biasanya arang sekam ini bisa mengikat, apabila kekurangan air dia tahan, apabila kelebihan air dia pun bisa turun. Nah itu ya. Jadi kalau dari budidaya sawi dalam polybag ini biasanya kami samaikan dulu. Dalam persemaian ini lebih kurang dalam 15 atau 20 hari sudah bisa kita pindahkan. Pada umumnya kita sudah mencapai daun 4 macam ini. Jadi habis kita pindahkan ke tempat yang ini, maka tidak perlu ngambil waktu lama. 1 bulan maka kita pindahkan, kita sudah bisa panen. Itulah keunggulan kita, kelebihan kita di dalam menanam budidaya sawi di dalam itu. Terima kasih. Oke, jadi selain kami nanam kangkung, nanam sawi, kami tidak ada nanam pegage. Pegage bahasa Sambas orang bilang pegage, mungkin kalau bahasa Indonesianya pegaga. Jadi ini ada 2 macam. Yang pertama ini adalah pegage jumbo. Kita lihat daunnya lebar-lebar. Yang ini pegaga yang biasa kita temui di kampung-kampung itu, di lokasi pertanian kita. Nah ini ternyata pegage jumbo. Jadi kalau di Sungai Serabe ini banyak kita pakai untuk pertama campuran bikin bakso pentol, kita campurkan di ayam ataupun di sapi. Kemudian kami juga pakai untuk bikin peyek. Nah ini kita ambil, kita petik macam ini, kita campur dengan tepung lalu kita goreng. Nah itu jadi peyek namanya, kalau peyek atau apa kalau bahasanya. Nah itulah jadi ini bisa dipanen dalam waktu sekitar 1,5 bulan lah dari tanam sudah bisa. Nah, ini. Diolah dan dibuat goreng peyek tadi pegage itu juga bisa dipakai untuk lalapan. Kita ambil yang tidak macam ini kita lalap. Kemudian juga bisa di blender untuk bikin
minuman jus untuk anak-anak kita. Kita semua tahu bahwa pegaga ini mempunyai apa yang sangat luar biasa vitaminnya. Jadi ini saya juga ada nanam daun bawang. Nah, daun bawang ini biasanya kalau tidak habis kami konsumsi sendiri, memang ada juga pembelinya. Dari kita jual per kilo, dan kadang diambil 45.000 kalau musim tidak banyak, kalau musim banyak 25.000, 30.000. Jadi memang dah ada penampungnya ini yang tukang ambil. Jadi pertama kita untuk kebutuhan sendiri, habis itu kalau tidak terhabis macam ini kita bisa jual. Oke, untuk selain daripada kami menanam sayur-sayuran daun, kami juga untuk memenuhi nutrisi kebutuhan kesehatan kita tentu mengenal toga, tanaman obat-obatan keluarga. Jadi ini saya ada budidaya atau menanam layak merah. Nah, layak merah ini umurnya sudah 1 tahun lebih. Nah, ini layak merah, ini warnanya agak merah-merah, ini layak merah. Nah, ini yang jelas nampak merah. Kemudian ini ada juga layak putih. Layak putih. Layak putih. Nah, ini umur 1 tahun, simpel, tidak payah beli, bekas karung semen. Ini kalau waktu itu saya timbang dapat 1 kilo, 1 polybag. Kebetulan waktu yang gencar-gencarnya orang mencari ini saya jual 1 kilonya 80.000. Nah. Oke, jadi berbicara tentang apa namanya tadi, saya juga ada nanam, ini namanya cakul, hancur kalau orang Jawa, cakul. Jadi di samping saya ambil pucuk muda ini. Nah, yang muda ini kita tarik, kita pakai lalapan. Kemudian bijinya juga kita biasa pakai untuk jamu, yaitu untuk campuran beras kencur untuk orang Jawa tuh. Beras kencur. Nah, habis untuk kan raya. Nah, untuk campuran beras kencur. Nah, ini bijinya. Kemudian ini ada juga apa namanya, kunyit putih. Nah, kunyit putih. Nah, ini untuk obat juga. Kalau konon orang kampung ini untuk obat-obatan juga, kunyit putih.